kemarin saya tabligh akbar, ibu-ibu protes Pak. Gara-gara bapak-bapak nanya begini, Pak Ustadz, katanya bapak-bapak yang masuk surga nanti mendapatkan bidadari jumlahnya 40. Betul Kak Ustadz? Tapi kalau Ustadz berani nggak kira-kira? Ya enggak lah kalau di sini Mas. Kan ada istri saya Mas. Jangan nanya gitu dong. Nanya nanti kalau kita sepi-sepi gitu kan. Kalau Mas Catmiko saya nggak perlu nanya, Mas yang kemarin nomor berapa itu Mas? Nah, istri mengizinkan dan undang-undang kepolisian juga membenarkan. Lebih milih uang banyak atau istrinya banyak? Istri banyak. Wow, sama aja kayaknya nih. Bapak-bapak sepakat Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Yang dirahmati Allah dan yang kami hormati Bapak Kapolresta Pontianak, Bapak Kombes Ade Haryadi, tuan rumah acara kita sore hari ini, Mas Catmiko beserta istri dan keluarga. Ini rumah baru sepertinya Mas. Hah? Enggak, saya dengar dari Pak Kapolres tadi ini kan baru dibangun nih. Ya. Ini baru dibangun kata Pak Kapolres, kalau bukan atas dorongan dari beliau nampaknya masih tenang-tenang di rumah mertua ini. Ya, ya. Pertanyaannya nih Mas, ini habis berapa sih Mas? Ini duit dari mana gitu loh. Beliau suruh nanya gitu ya. Saya ini kan orangnya polos Mas. Saya cuma nerusin bahasanya beliau saja ya. Para Kapolsek yang sudah hadir, Le Heri sehat ya. Seharusnya yang bangun rumah duluan ini kan Polsek Timur nih Pak. Ini kan wilayah subur gitu tuh kan. Kira-kira kan begitu ya. Sore hari ini saya merasa sangat berbahagia, walaupun izin Pak Kapolres seharusnya acara ini konon hari Minggu ya. Cuma karena memang saya minta maaf, besok hari Ahad atau Minggu itu saya sudah dijadwalkan di Masjid Mujahidin dengan anak-anak yatim sekitar 1.500 anak yatim dari seluruh Pontianak dan Kalimantan Barat. Menjelang kita berbuka puasa Ramadan ini, izinkan saya menyampaikan hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin. Surga itu sesungguhnya sedang merindukan 4 golongan manusia. Kalau selama ini kita merindukan surga, tapi yang lebih hebat itu ternyata surga sedang merindukan 4 orang. Yang sedang dirindukan surga yang pertama adalah talil Quran. Orang yang senang membaca Quran. Pertama, Quran adalah kitabullah, petunjuk bagi orang-orang beriman dan bertakwa. Dan Al-Quran Allah turunkan pada bulan Ramadan yang dikenal sebagai malam nuzulul Quran. Dan kelak Quran akan datang kepada orang yang membacanya di yaumil qiyamah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ceramah saya sampai jam berapa Mas? Jam 7 ya? Berarti bukannya jam 8 kita Mas. Ini kalau saya diundang sama Pak Kapolres ini mesti selalu hadir saya Pak. Karena biasanya sesuai aplikasi gitu kan. Tapi hari ini beda lagi Pak. Kalau kemarin kan urusan kantor, ini kan urusan pribadi. Doanya juga 2. Saya puasa Ramadan, yang kedua ini selamatan rumah. Kan otomatis amplopnya lebih tebel Pak. Iya kan? No, tuh dengerin tuh Pak Kapolsek Kiri udah bilang betul. Saya lebih seneng orang yang fair saja gitu tuh kan. Kalau saya sih fair aja Pak. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang senang baca Quran, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Quran kelaklah yang akan datang sebagai penolong kalian di hari kiamat. Kita banyak bicara kemarin waktu acara di Polresta. Kenapa kemudian anak-anak kita hari ini lebih banyak mereka senang di jalanan? Padahal kita generasi 70, 80 ini kan senangnya di masjid, senangnya di surau, senangnya di mushola.
Senangnya di rumah, kumpul bersama keluarga. Karena memang orang tua kita selalu mengajarkan bagaimana ketika habis sholat maghrib, silakan Pak Kapolsek, bagaimana selepas sholat maghrib kita ini ngaji. Kita kumpul bersama keluarga, kumpul bersama ayah, kumpul bersama ibu, kita ngaji bersama di rumah. Nah hari ini kalau anak sudah tidak lagi di rumah atau di tempat mengaji, ini menjadi persoalan serius di masa yang akan datang. Inilah generasi-generasi emas tahun 70-80. Ini kan rata-rata lahir 70-an, kecuali Pak Mas Harto. Mas Harto lahir tahun berapa? Hah? Tahun 67. Kok kelihatan tua sekali ya? Nah gini loh Pak, ini kan generasi-generasi yang lahir dari orang-orang tua yang senang dan mencintai Quran. Maka insya Allah anak-anak yang dilahirkan akan menjadi sukses. Kenapa? Di dalam rumah tangga selalu diisi dengan bacaan Quran. Yang kedua, yang sedang dirindukan surga, yang sedang ditunggu oleh surga pada hari ini adalah wahafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya. Kadang kalau kita ngumpul bareng, saya sama Mas Jatmiko, kumpul sama Pak Suryadi, kumpul sama Pak Heri, kadang-kadang kita kan timbul celetukan yang gak enak itu, yang kadang boleh jadi itu nyakitin. Apalagi saya sama Pak Harto, hampir tiap malam sama kumpul sama beliau Pak. Saya kumpul sama beliau itu pertama karena ngopi nggak perlu bayar Pak. Ternyata beliau itu asal masuk warung kopi langsung iya dikenal. Saya juga bingung apakah dikenal karena polisinya atau juga karena premannya, kan nggak paham saya Pak. Jadi menjaga lidah itu penting. Makanya Allah kirimkan Al-Quran biar lidah kita ini selalu membaca Al-Quran dibandingkan dengan membicarakan sesuatu yang tidak manfaat. Yang ketiga, ini khusus untuk Mas Miko hari ini, wa mut'imil ji'an, orang yang sedang dirindukan surga adalah orang yang senang memberikan makanan kepada orang yang lapar. Kami ini sedang lapar-laparnya Mas. Ini kira-kira nanti habis makan masih bisa bungkus kan? Nah ini penting bagi kita. Berbagi makanan walaupun sedikit itu penting. Sebab saya ingat ucapannya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, ketika orang sedang memberikan makanan kepada orang yang lapar, pada saat itulah arsy Allah bergetar. Arsy Allah bergetar. Kenapa bergetar? Menyaksikan seseorang yang dengan ikhlasnya memberikan rezekinya kepada orang lain. Ketika dia senang berbagi sesuatu kepada orang lain, apalagi orang itu dalam keadaan susah dan lapar, maka pada saat itulah Allah menatap dan melihat dia sebagai kekasihnya. Kenapa? Rezeki Allah tidak terbatas untuk kita. Nikmat Allah yang Allah titipkan untuk kita tidak bisa kita hitung. Tidak ada satu hamba, tidak ada satu makhluk di dunia ini yang mampu menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu itu, kata Allah. Kita mulai dari hal yang kecil. Pak Kapolres, waktu kecil bercita-cita jadi polisi? Presiden. Ya? Jadi presiden. Wah, jadi presiden. Malah keduluan Jokowi, Pak. Cita-citanya nggak tanggung-tanggung ini. Pernahkah di antara kita dulu yang konon pernah benci sama kepolisian tiba-tiba jadi polisi gitu? Ini kayak Pak Heri ini paling benci sama polisi, tahu-taunya jadi polisi ini. Maka kata Allah, coba hitung lagi, kata Allah. Hitung lagi. Nikmatku yang mana yang buat kamu masih ragu? Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Maka nikmat Allah yang manakah yang membuat engkau masih ragu-ragu kepada Allah? Hal paling kecil dalam hidup. Kita berangkat dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Mau menghadiri acaranya Mas Jatmiko. Walaupun memang rencananya sudah dimulai dari awal dari kemarin, tapi ternyata kadangkala sudah diniatkan mau berangkat dari rumah, tiba-tiba ada saja halangan yang membuat kita tidak berangkat. Ada saja yang membuat kita ini tidak bisa melakukan sesuatu. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika niat dan rencana kita diijabah oleh Allah. Setahun yang lalu, selepas Ramadan kita berdoa kepada Allah. Sebelum Ramadan selesai, kita berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna. Ya Allah, sampaikan usia kami hatta ila Ramadan al-atiyah, sampai pada Ramadan yang akan datang. Doa kita dikabulkan oleh Allah.
Ada sebagian doa di antara sahabat dan teman-teman kita yang tidak dikabulkan oleh Allah. Rasanya baru sebulan lalu kita ngobrol dengan teman, tahu-taunya sudah meninggal. Baru seminggu yang lalu kita duduk bersama kawan, ternyata hari ini sudah tidak ada. Hari ini ketika kita masih hidup, ketika kita masih sehat, maka mulai berhitung lagi nikmat Allah yang bagian mana yang membuat kita masih ragu-ragu kepada Allah. Bicara soal rezeki, sudah Allah jamin. Bicara soal ini dan itu, sudah Allah siapkan. Tinggal sekarang bagaimana kita mensyukuri itu. Maka ketika ada kelebihan rezeki, siapapun itu, termasuk Pak Kapolsek Suryadi, kalau hari tertentu, cobalah panggil saya, gitu kan. Assalamualaikum Bang, siapa Kapolsek? Ini kebetulan duit saya lagi kebanyakan nih, gitu kan. Tolong hitungin dong, kan enak gitu kan. Siapa tahu Pak Abdullah lagi nganggur gitu kan. Nah ini kan penting Pak, berbagi itu penting. Karena berbagi kebaikan itu tidak mungkin rugi. Siapapun yang berbagi di jalan Allah, Allah tidak akan membuat dia rugi. Yang keempat, yang sedang dirindukan oleh surganya Allah adalah as-saim fi syahri Ramadan. Orang-orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Hampir 14 jam dari pagi, dari terbit fajar hingga kemudian ghurub, sebentar lagi maghrib. Kita ini sedang bersusah payah melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim. Ada yang hari ke berapa? 12 ya? Hari ke-12, ada yang ke-13. Kalau Pak Heri sudah berapa hari Pak? 12 Pak. Enggak, bukan dimulai 2 hari yang lalu ya? Oh hari ketiga Kak? Ini yang tahu Mas Jatmiko ya. Kalau Mas Jatmiko yang bilang saya percaya loh Mas. Kita sedang dirindukan surga. Orang yang sedang berpuasa ini sedang ditunggu oleh bidadari di surga. Kemarin saya tabligh akbar, ibu-ibu protes Pak. Gara-gara bapak-bapak nanya begini, Pak Ustadz, katanya bapak-bapak yang masuk surga nanti mendapatkan bidadari jumlahnya 40. Betul Kak Ustadz? Saya jawab insya Allah seperti itu. Ibu-ibunya balas nanya, nggak adil itu. Terus ibu maunya apa? Kalau bapak-bapak dapat bidadari, masa kami tidak dapat bidadara katanya? Ya nggak seperti itu Bu. Ini mumpung ibu-ibu ada, Bu, ibu, kesenangan ibu di dunia ini apa? Emas, berlian, rumah seperti istana, atau apa? Pengennya. Istri Mas Miko, ini tuan rumah, semua. Duit juga mau, berlian juga mau, rumah bagus juga mau. Namanya perempuan ya. Ya udahlah, paling adil saya tanya sama Umi, Umi tetaplah jadi istri yang sederhana Mi ya. Saya bilang begini, kenapa laki-laki itu oleh Allah disiapkan bidadari? Karena kudratnya laki-laki itu seperti itu. Ini Pak Kapolres, nggak usah ini ya, nggak usah bohong ya. Ini bulan puasa loh. Kalau seandainya istri mengizinkan, mana ibu? Oh, aman Mas, aman. Ibu lagi di luar. Seandainya istri mengizinkan dan undang-undang kepolisian juga membenarkan, lebih milih uang banyak atau istrinya banyak? Istri banyak. Wow, sama aja kayaknya nih. Bapak-bapak sepakat Pak ya? Istri banyak dan uang banyak. Dua-duanya ya. Sebab itu Quran yang mengatakan begitu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i. Allah itu sudah memberikan perhiasan kepada laki-laki apa? Rasa suka sama perempuan. Tapi kalau kotak berandang gitu. Ya enggak lah kalau di sini Mas. Kan ada istri saya Mas. Jangan nanya gitu dong. Nanya nanti kalau kita sepi-sepi gitu kan. Kalau Mas Jatmiko saya nggak perlu nanya, Mas yang kemarin nomor berapa itu Mas? Lah itu manusianya. Jadi pertanyaannya, kenapa laki-laki seperti itu? Karena Allah sudah memberikan kodratnya seperti itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i. Kecenderungan laki-laki itu salah satu di antara kesenangannya adalah terhadap perempuan.
Mas Harto nunduk-nunduk kayak gitu tuh Pak. Alhamdulillah baru datang, nggak dengar dari tadi itu Pak. Alhamdulillah aman Mbak. aman. Itu cukup saya aja yang tahu ya. Mas Harto yang nunduk-nunduk, kita kan nggak tahu Pak. Itu laki-laki, semua laki-laki itu seperti itu kata Allah, dan nggak bisa dipungkiri. Tetapi ada yang bisa menahan dirinya karena dasarnya iman kepada Allah. Ya Allah, kata Pak Kapolres, cukup istriku satu ya Allah, karena dia wanita solihah ya Allah. Tapi kali waktu kalau nggak ketemu bolehlah gitu kan. Ada orang yang berkata, ya Allah, alhamdulillah saya sudah dititipin istri yang baik, biar saya jaga dia sampai kapanpun. Itu Mas Jatmiko. Bersyukur ditambah lagi. Iya, semakin bersyukur semakin ditambah Mas. Nah, orang yang seperti ini kan sulit. Tetapi kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan mendidik dan mengajarkan kita menjadi suami-suami yang salih, suami yang bertanggung jawab dari dunia dan akhirat. Jadi nggak perlu nunggu bidadari di surga. Kalau kita sudah menemukan istri yang salihah, itulah bidadari yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, lis-shaimi farhatani, farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ada dua kebahagiaan puncak bagi orang yang sedang berpuasa. Yang pertama, farhatun 'indal iftar, kebahagiaan ketika sedang berbuka puasa. Kita ini sedang berpuasa. Doa orang yang berpuasa itu adalah doa yang paling diterima oleh Allah. Doa orang yang sedang berpuasa adalah doa orang yang diprioritaskan oleh Allah. Karena ketika dia sedang berpuasa, menahan rasa lapar, menahan rasa haus, menahan rasa marah, menahan rasa benci, menahan lisannya, menahan pikirannya, menahan hatinya. Pada saat itu tujuannya karena hanya mengharap ridha Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sedang dalam keadaan lapar, yang dalam keadaan berpuasa, dialah doanya yang lebih aku dahulukan, kata Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, kebahagiaan bagi kita farhatun indal iftar, kebahagiaan ketika sedang berbuka puasa, dan kebahagiaan puncaknya adalah nanti wa farhatun inda liqa'i rabbih, ketika nanti di yaumil qiyamah kita diperkenankan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semuanya sedang dalam keadaan berpuasa. Maka para jamaah sekalian, para shaimin, shaimat, Pak Kapolres, para Kapolsek, para perwira dan para anggota-anggota sekalian. Oh iya Mbak, perasaan sering ketemu di Polres ya? Iya, saya lupa Mbak siapa? Ya? Mbak Ina ya? Pengen double di istrinya. Gitu ya. Iya Mbak Ina, saya sering ketemu di Polres ya. Saya agak pangling Mbak, udah pakai jilbab lebih cantik kelihatannya. Hitung-hitung nambah pahala saya Mbak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Ini Polsek Timur ini. Jadi sekarang para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan pertemuan kita sore hari ini, mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang kelak menjadi sebab kita semuanya bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dalam kebaikan, bertemu dalam keadaan sehat, bertemu dalam keadaan ibadah kepada Allah. Maka sesungguhnya orang-orang yang akan dikuatkan akal dan fikirannya oleh Allah, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang pertama, orang yang akan dikuatkan akalnya oleh Allah dan dikuatkan fikirannya, pertama, sering berkumpullah dengan orang-orang yang ahli ilmu. Jadi misalnya saya tidak merasa sebagai ahli ilmu Pak Kapolres, tapi seandainya Pak Kapolres berkenan ngundang saya, ya 2 hari sekali, 3 hari sekali bolehlah, ya kan, hitung-hitung ya sarapan gratis lah Pak, berbagi gitu kan. Kalau gajinya kan Kapolres besar Pak, berapa sih Pak? Sampingannya besar. Oh, sampingannya yang besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ay yubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin rezekinya selalu ditambah oleh Allah dan usianya dipanjangkan oleh Allah, sering-seringlah kalian bersilaturahim.
Jarang loh kita ketemu Kapolres seperti beliau. Kan jarang nih Pak. Sepanjang yang Bapak tahu kan? Jarang. Beliau begitu mau dekat dengan kita. Selalu mau mendengar Kapolsek dengan keluhannya. Apalagi Pontianak Timur, keluhannya sekarang luar biasa. Jembatan semakin ini semakin macet Pak. Jadi solusinya apa Pak Kapolsek? Nambah jembatan baru lagi. Jadi apa kata Nabi? Kalau kalian pengen rezekinya ditambah, dijaga dan dijamin oleh Allah rezeki kalian, usianya dipanjangkan oleh Allah, sering-seringlah kalian berkumpul dalam silaturahim. Silaturahim itu kata Nabi akan menyebabkan kalian itu semakin baik dalam hidup kalian. Belajarlah kepada Nabi SAW yang hampir setiap waktu, setiap saat Nabi selalu memanggil para sahabat untuk duduk bersama beliau. Karena ketika kita duduk dengan orang lain, sesungguhnya kita sedang merendahkan diri kita. Kalau kita jarang ketemu orang, kita selalu menganggap dirilah yang paling baik. Kita selalu beranggapan diri kitalah yang paling benar. Kita beranggapan bahwa diri kitalah yang paling hebat. Kita mau duduk bersama orang lain, sesungguhnya kita sedang meminta nasihat untuk diri kita sendiri. Bahwa hidup kita tidak bisa hidup sendiri, kita pasti memerlukan dan membutuhkan orang lain. Maka manfaat silaturahmi yang pertama adalah merendahkan hati, tidak menimbulkan rasa sombong, tidak menimbulkan kecongkakan di dalam hati. Kalau kita sedang duduk sendirian, kita akan menganggap bahwa diri kita paling hebat. Tapi ingat, ketika kita duduk bersama orang lain, disitulah kemudian kita timbul, oh ternyata saya juga punya sisi lemah, ternyata saya juga punya kekurangan, ternyata kekurangan saya bisa ditutupi oleh kelebihan orang lain, dan kelebihan orang lain itulah kelemahan saya. Yang berikutnya kata Nabi, silaturahim juga adalah lidaf'il bala. Bersilaturahim sesungguhnya adalah cara bagi orang beriman untuk menolak musibah. Silaturahim ini menolak musibah Pak. Kenapa? Karena ketika sedang duduk bersama, para malaikat-malaikat Allah sedang sibuk mencatat kebaikan-kebaikan di antar kita. Yang lagi duduk, Pak Kapolsek Utara misalnya lagi duduk di warung kopi, ada teman lewat dipanggil, ngobrol sambil ngopi, sambil mencari hal-hal baru gitu tuh kan. Kira-kira di mana yang bisa dianu misalnya jangan pikiran macam-macam dulu Mas Miko. Ini ketawa terus, ini dendam lama ya, dendam lama Mas ya. Ini kan ketika kita duduk berkumpul bersama, ada saja ilmu-ilmu baru yang bisa kita serap dari orang lain. Maka oleh karenanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pertemuan ini insya Allah gantian, giliran ya? Enggak? Setiap hari apa ya? Tergantung. Oh tergantung ya. Mungkin habis ini ke Polsek Timur ya? Atau Utara? Utara ya, Polsek Utara. Senin kapan? Senin lusa ini? Senin saya ada jadwal Hat. Hah? Senin ini? Saya berangkat ke Ketapang kah? Hah? Tapi kan kemarin kan jadwal Ketapang. Jadwal Ketapang. Enggak Mas, ada jadwal Ketapang saya seminggu Mas. Oh, siap. Tapi bisa saya ganti juga ya. Yang penting sesuai aja Mas kan gitu. Kalau enggak sesuai bagus saya berangkat ke Ketapang gitu tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. 3 menit lagi waktu kita berbuka puasa. 3 menit ya? 3 menit lagi. Kita ini sedang lagi deg-degan ini. Seperti vibrasi kita sama ini. Kita sedang deg-degan menunggu datangnya puasa Ramadan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, khususnya teman-teman anggota kepolisian, saya mengucapkan terima kasih banyak atas dharma bakti. Saya tidak menyebutnya pekerjaannya, tapi lebih kepada khidmah. Kalau pekerjaan itu ukurannya gaji, kalau pekerjaan itu ukurannya uang. Tapi kalau saya lihat kepolisian, apalagi yang beberapa hari yang lalu saya sempat ketawa, mohon maaf, yang polantas-polantas yang berjaga di simpang Legend itu, saya ini sering jadi korban ketawaan orang Pak. Saya ini kan dulu Pak Kapolres niatnya pengen jadi masyarakat yang tertib lalu lintas.
Apalagi saya dengan istri kan lama di Jawa Barat. Istri saya kan orang Jawa Barat, Pak. Kami ini kalau di sana kan tertib, Pak. Tertib lalu lintas. Tahu-taunya kami pindah lagi ke Pontianak dan di Siantan. Ibu tahu sendiri kan bagaimana Siantan. Kalau di lampu merah, saya sama istri lagi nunggu lampu merah, Pak. Di mana-mana yang namanya lampu merah kan berhenti. Ternyata kalau di Pontianak yang berhenti itu kalau lampu hijau. Lampu merah terus jalan. Saya diem sama istri. Dibilangnya apa? Dadet, dadet. Saya pura-pura nggak noleh. Dadet, saya toleh. Kenapa, Bang? Jalan. Bang, lampunya kan merah. Di sini nggak pakai lampu. Nggak pakai lampu di sini katanya. Terus gunanya lampu merah apa, Bang? Ah, terserah kita. Wong Kapolseknya juga sama katanya. Simpang legend kan, ya kan? Siapa yang nggak tahu utara sama timur kan? Mas Jatmiko ngomong gitu kan baru insaf. Jadi saya bilang sama istri, ya Allah, tinggal di Pontianak apalagi di Siantan sama timur ini harus ekstra sabar. Udah Zan ya? Ya udah kita stop saja. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya? Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak keliru dan salah. Kebenaran mutlak datang dari Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.